Foodies, Bogor emang tak tergantikan ya sebagai tempat healingnya warga Jabodetabek. Mau jalan-jalan sambil jajan-jajan, banyak banget pilihannya. Cakep. Tetap tujuannya mau jajan karena di sini katanya banyak banget warung ya kak. Nih jadi aku kesini udah sama yang pro-pro aja lah yang naik gunung biar aman aku. Oke, Foodies kita lihat ya di depan ada berapa warung sih di Cisadon ini. Nah, wisata alam yang satu ini emang lagi hype dan viral banget loh Foodies. Namanya Bukit Cisadon yang ada di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pasti sering lewat kan di FYP sosmed kalian? Nah, yang unik nih, bukit yang punya ketinggian 1100 mdpl ini gak punya pos untuk istirahat Foodies. Gantinya justru ada banyak warung makan di sepanjang jalur pendakian. Wih, ini dia nih wisata alam idaman Foodies makan receh. Yalah kita hitungin yuk, ada berapa sih nih warungnya? Foodies ternyata setelah sekitar 1 kilo, kita udah ketemu nih sama warung yang pertama. Karena masih semangat kan? Mana teman-teman aku? Ini Powerpuff Girl-nya masih pada semangat nih. Jadi kita nggak akan mampir, kita akan jalan lagi Foodies. Kira-kira berapa kilometer lagi? Tahu jangan-jangan deket nih ada lagi nih warung-warung selanjutnya. Kita coba cek ya. Warung yang kedua Foodies. Foodies ternyata nggak cuma warung aja, di sini bahkan ada kafe. Nah, just for your info nih Foodies, sampai di titik ketinggian sekitar 1100 meter di atas permukaan laut, total ada 7 km lebih jarak trek di Cisadon. Dan belum sampai ke warung yang paling ujung nih, kita mampir dulu yuk Foodies ke warung yang jadi tempat favoritnya para trekker buat istirahat sejenak. Wah, Foodies ini pemberhentian pertama aku ya Foodies ya. Sebenarnya masih kuat tapi udah lapar, jadi langsung aja kita udah nyampe di Pondok Pemburu. Menunya lengkap loh, mulai aneka camilan sampai nasi rames dengan lauk pauk ala masakan rumahan Foodies. Katanya sih yang paling laris adalah bacang ayam, timus, serta pisang gorengnya. Simple tapi paling pas ya buat recharge tenaga kita. Mantap! Ini karena kan dari pegunungan, dingin, jadi aku milih kalau misalkan si kakak-kakak ini pilihnya es markisa tuh kerincing denger ya suaranya ya. Kalau aku karena ini cuacanya lumayan sejuk gitu ya Foodies ya. Jadi aku milihnya bandrek. Manisnya bandrek makin sempurna nih bareng sama timus. Hangat dan manisnya cocok banget sama cuaca sejuknya dari Cisadon. Ini tipenya yang padat Foodies ya. Bukan yang kenyal-kenyal nyoy-nyoy gitu. Terus dia nggak terlalu manis, ini enak banget. Aku suka banget yang kayak gini-gini ya. Gula merahnya, takarannya pas. Terus ketemu sama singkong sama parutan kelapanya nih kelihatan nih ada sedikit serabut-serabutnya gitu. Ini ngasih rasa gurih dan ngasih tambahan tekstur yang ada crunchy-crunchy-nya gitu. Tadi Kak Putri ngambil yang timus juga. Tapi suka sama timus. Suka. Kalau yang ini masuk kategori masih masuk ya. Soalnya emang ya, terus parutan kelapanya juga banyak ya. Jadi ada tekstur yang aku bilang tadi Foodies. Jadi ada tekstur crunchy-crunchy-nya gitu dan nggak terlalu manis. Buat yang demen makanan gurih, wajib cobain bacang ayamnya nih. Katanya sih ini sasaran utama para trekker Cisadon yang belum sarapan Foodies. Emang seenak apa sih? Ini agak kelas berat ya Foodies ya, karena kalau bacang kan dia ada nasi, kadang ada ketonnya juga, terus isiannya pasti ada daging. Oh tuh, wow, banyak banget. Dan ternyata warnanya ini kenapa dia berubah jadi agak kecoklatan gitu nasinya, karena isiannya banyak, jadi kayak otomatis si bumbunya itu nyerap ke nasi-nasinya gitu Foodies. Ukuran bacangnya sih nggak kaleng-kaleng ya, dan pas dibuka isian bacangnya ternyata sebanyak itu Foodies. Wih, ini sih nggak perlu pesan nasi rames juga bisa kenyang, walaupun cuma makan seporsi bacang aja nih Foodies.
Aroma daun bambu yang membungkus bacangnya bikin selera makan juga jadi makin meningkat. Pantes bacang di Pondok Berburu ini jadi yang paling dicari sama trekker yang udah sering ke Cisadon tuh foodies. Gak cuma itu foodies, di sini ya ada juga nih pisang goreng, ini dari tadi tuh best seller banget. Nih aku mau bagi-bagi dulu ke teman-teman aku. Silakan kakak ambil dulu. Ini kalau masih anget ini enak banget foodies. Pas ya manisnya ya. Pisangnya pakai pisang tanduk kali ya nih ya. Pakai pisang tanduk pedes dan dia matang sempurna. Jadi di luarnya crunchy, dalamnya lembut, manis. Crunchy gitu. Jadi sebelum kita nyampe ke ujung ya Foodies ya, kita isi energi dulu, kita isi lambungnya dulu. Makan di Pondok Pemburu Foodies. Tenaga yang udah keisi, lanjut trekking sampai ke titik puncak Cisadon ya Foodies. Masih sambil ngitung warung dong ya pastinya. Mau ini? Boleh. Semangkanya. Kak, ambil Kak. Jadi setelah tadi kita tanjakan, terus akhirnya di sini tuh ada tempat yang jualan buah-buah kayak gini nih, semangka ini fresh banget. Habis ini kita soalnya masih jauh perjalanannya. Pemandangan yang terhampar di Bukit Cisadon tuh emang indah banget, iya kan? Wajib banget dong selfie-selfie buat bahan upload sosmed. Lokasi favorit ada di depan curug ini nih Foodies. Fix foto-foto di sini auto cakep deh tuh. Nah, ujung trek pendakian udah deket nih ngomong-ngomong Foodies. Kira-kira Foodies bisa nebak nggak ada berapa warung makan yang udah kita lewatin yuk? 5? 10? Kayaknya lebih deh tuh guys. Foodies. Jadi setelah dihitung ya, ternyata ini kita udah paling ujung. Total itu sekitar ada 15 warung Foodies, banyak banget kan. Dan itu nggak usah nunggu kayak misalkan setiap 1 kilometer, bahkan kurang dari 1 kilometer aja udah ketemu warung lagi Foodies. So Foodies, kalau misalnya udah capek naik di treknya Gunung Cisadon ini, gampang tinggal istirahat aja di warung-warung terdekat ya Foodies ya. Nggak usah cari minimarket, warung aja ya. Oke Foodies, ini dia yang namanya makan receh, men receh, tapi rasa nggak recehan. Mana temen aku ya.